dengan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Kakak harap adik-adik semua sehat ya. Nah, untuk ibadah pembukaan kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan Kidung Ceria nomor 23, ayat 1 sampai dengan 3. Anak-anak, puji nama Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas penyertaan yang telah Engkau berikan pada kami dari minggu yang lalu hingga pada saat ini. Sekarang ya Bapa, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah pada hari ini, sertailah ibadah ini kiranya dapat berlangsung dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari Efesus 1 ayat 1 sampai dengan 4. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus,
orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita pada hari ini. Tema cerita kita pada hari ini adalah Tuhan telah memilihku. Adik-adik yang kakak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kakak akan bercerita tentang Rasul Paulus dan jemaat Efesus. Adik-adik pasti sudah tahu atau mendengar tentang kota Efesus. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, kota Efesus pernah melakukan penyembahan pada dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. Hal itu dilatar belakangi oleh karena kota Efesus merupakan kota strategis, jadi segala macam budaya dan kebiasaan masuk ke dalam kota Efesus tersebut. Nah, adik-adik, kota Efesus sendiri adalah daerah pelayanan dari Rasul Paulus. Dalam jemaat Efesus ada 2 jemaat Kristen, yakni Kristen Yahudi dan non-Yahudi. Oleh karena itu, muncullah berbagai macam pertentangan di antaranya. Sulit untuk menjadi atau membangun jemaat yang utuh di tengah jemaat-jemaat Efesus. Ketika Rasul Paulus mendengar hal itu adik-adik, maka Rasul Paulus langsung mengirimkan surat kepada jemaat Efesus. Nah, kenapa Rasul Paulus harus mengirimkan surat kepada jemaat di Efesus? Rasul Paulus pada waktu itu ia sedang berada di dalam penjara. Nah, kenapa dalam penjara adik-adik? Rasul Paulus di penjara itu karena melakukan pelayanan untuk Tuhan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, surat yang dikirimkan oleh Rasul Paulus bertujuan agar segala yang sudah terjadi pada jemaat Efesus adalah semata-mata karena anugerah Allah. Jadi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus agar jemaat di Efesus diharapkan untuk tetap memusatkan pandangan dan segala sesuatu hanya kepada Allah saja, serta perkenaan Allah yang telah memanggil dan memilih jemaat Efesus menjadi satu persatuan dalam persekutuan, bukan karena kehebatan jemaat Efesus sendiri, tetapi karena semua itu merupakan kasih karunia Allah bagi jemaat Efesus. Karena itu, jemaat diharapkan menjaga hubungan antar jemaat sendiri, persekutuan, dan hubungan terhadap Tuhan Allah. Ya, adik-adik, demikian juga dalam hidup kita. Kita harus selalu berpusat kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita pintar di sekolah, berprestasi di bidang yang lain, tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, malah mengandalkan diri kita atau kehebatan kita sendiri, kita pasti akan gagal. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, Alkitab merupakan dasar hidup yang menuntun kita untuk lebih mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dengan berdoa juga, kita lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau sudah demikian, adik-adik pasti hidup dengan damai sejahtera bersama keluarga, teman-teman, walaupun kita berbeda suku, bahasa, berbeda fisik, dan lainnya. Karena itu adik-adik, sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri adik-adik semata-mata karena cinta kasih Allah dan anugerah dari Tuhan Yesus bagi adik-adik semua. Amin.
Adik-adik, demikian cerita tadi. Dan untuk aktivitas di hari ini, adik-adik membuat lembar komitmen yang di dalamnya menentukan tindakan kesaksian adik-adik sebagai anak-anak Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, demikian cerita dan aktivitas kita di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan. Persembahan adik-adik dapat dibantu oleh orang tua, pertama dengan ditransfer, kedua dengan scan barcode, ketiga dengan membawa persembahan ke gereja. Adik-adik, untuk membawa persembahan, mari kita menyanyikan Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Adik-adik, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur pada hari ini adik-adik dapat memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati persembahan ini, kiranya dapat berguna bagi pembangunan gerejamu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa juga buat adik-adik dalam perkembangan mereka, dalam pendidikan mereka. Kiranya Engkau ya Bapa menyertai mereka dalam kegiatan mereka sehari-harinya. Ya Bapa, kami berdoa juga buat orang tua anak layan, kiranya Bapa memberkati mereka dalam pekerjaan mereka sehari-harinya. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam Warta Pelkat PA. Untuk ibadah minggu depan, kita masih tetap ketemu di channel YouTube ya. Adik-adik jangan lupa ya untuk nontonnya. Adik-adik, mari kita menyanyikan Kidung Ceria nomor 159, Semua Orang Yang Mau. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur pada hari ini ya Bapa, kami dapat melaksanakan ibadah pada hari ini, ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Kiranya ibadah ini ya Bapa dapat berbau harum di hadapan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekian ibadah kita pada hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan.